Shalom Bapak Ibu, puji Tuhan saya senang sekali malam hari ini boleh ada di tengah-tengah Bapak Ibu. Sebelumnya saya memperkenalkan diri, nama saya Pendeta Cornelius Tarigan dan istri saya kayaknya perlu dikenal juga ya. Iya, namanya Romeda Pardede. Jadi saya Tarigan menikah dengan Buru Pardede. Bisa berdiri sebentar ya? Iya, ini dia istri saya. Baik, puji Tuhan pada kesempatan ini sebelum saya sampaikan firman Allah, saya bersaksi dulu. Enggak apa-apa ya Bapak Gembala ya, saya bersaksi dulu. Sebab kemarin saya dihubungi dan diberikan tema untuk malam ini, terus terang aja saya bacanya pun enggak bisa. Tapi saya senang karena dengan begitu saya harus belajar. Jadi diberikan temanya, terus terang bacanya pun saya nggak bisa. Jadi coba saya tanya Google kasih tahu sama saya, semoga tidak salah. Sebab kadang-kadang Google itu bisa salah juga. Ya baik, saya akan bacakan ayat yang diberikan kepada saya. Boleh kita baca bersama-sama, Yesaya pasalnya yang ke-43, ayatnya yang ke-18 dan 19. Yesaya 43 ayat yang ke-18 dan 19. Demikian firman Tuhan, firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Saya sebelum lanjut saya ucapkan dulu selamat karena ini hari ulang tahun Pak Sutri yang ke-8. Ya, selamat, semoga kalau ulang tahun semoga panjang umur. Tapi ini semoga apa yang digumulkan dari tema ini akan tercapai. Ya, saya yakin betul apa yang diharapkan akan tercapai. Ya, supaya hal-hal yang baru, hal-hal yang mungkin selama ini kita tidak pernah bayangkan Tuhan akan buat di tengah-tengah keluarga, khususnya Pak Sutri yang ada di tempat ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tentu setiap orang pernah ataupun punya pengalaman masa lalu yang bisa kita kenang, yang memang ya harus kita kenang. Kita berusaha tidak kenang pun mungkin dia akan datang, ya. Dan itu bisa mempengaruhi tindakan kita selanjutnya. Jadi kenangan masa lalu itu bisa membuat kita semakin maju, tapi tidak tertutup kemungkinan bisa juga semakin merosot, tidak berbuat apa-apa. Jadi kenangan terhadap masa lalu itu dapat memberi dampak yang negatif dan juga bisa memberi dampak yang positif, tergantung bagaimana kita mengelola ataupun meresponi pengalaman kita masing-masing. Saya pernah baca satu buku, saya lupa, kemarin coba saya cari-cari pun saya nggak dapat. Tapi kata bijak yang disampaikan di buku itu cukup mempengaruhi hidup saya. Sebab di sana ditulis begini, dikatakan begini saudara. Jadi kata bijak itu cukup mempengaruhi hidup saya. Itu saya kenang dan itu saya tulis di Alkitab saya. Dikatakan begini, semua pengalaman pahit yang pernah kita alami, tuliskanlah itu di atas pasir. Tetapi semua pengalaman manis atau indah, itu tuliskanlah atau ukirlah di atas batu. Mengapa demikian? Sebab dikatakan di buku itu, sebab kita akan mengalami badai, hujan akan turun. Kalau kita tulis di atas pasir, itu akan hilang. Tetapi kalau kita ukir di atas batu, badai datang pun, hujan pun turun,
itu tidak akan menghapuskannya. Jadi kenangan yang manis, kenangan yang pahit itu tetap ada, terukir. Kemudian dikatakan selanjutnya begini, semua perkataan yang pahit, semua pengalaman yang pahit, usahakan jangan dengarkan itu. Jangan dengarkan itu, karena itu yang akan membuat langkah kita terhenti. Itu yang akan mempengaruhi pekerjaan kita ke depan. Jangan dengarkan itu, tapi dengarkanlah apa yang manis, apa yang sedap, apa yang membangun hidup kita. Itu dituliskan dalam buku itu. Jadi pada kesempatan malam hari ini, saya juga menyampaikan ini kepada kita sekalian. Kepada bapak-bapak, ibu-ibu, Pak Sutri yang ada pada malam hari ini, semua kenangan manis ukir di atas batu. Dan pengalaman yang pahit, yang pernah membuat kita hancur mungkin, yang pernah membuat kita lemah, membuat kita, itu tuliskan di atas pasir saja. Supaya begitu hujan turun, badai datang, itu akan lenyap semua. Lenyap semua. Ya, baik. Jadi Bapak Ibu Saudara, ayat yang kita baca ini itu adalah firman Tuhan yang disampaikan oleh Yesaya kepada bangsa Israel yang pada waktu itu ada di pembuangan di Babilonia. Saya belajar rupanya Yesaya ini melayani di masa pemerintahan Nebukadnezar. Ini kita harus pahami bersama, satu raja yang kuat pada waktu itu dan sangat kuat sehingga bangsa Israel yang ditawan ke sana dan juga nanti bangsa Yehuda yang ditawan ke sana itu sungguh sangat menderita. Sungguh sangat menderita. Adapun mereka kenapa ditawan ke Babilonia itu karena kesalahan leluhur mereka, kesalahan orang tua mereka. Apa itu? Mereka membiarkan anak-anak mereka, membiarkan hidup mereka melupakan sabatnya Tuhan. 490 tahun mereka mengabaikan ibadah. Mereka tidak peduli tentang ibadah. Sehingga Tuhan buang mereka ke Babilonia. Ke Babilonia. Ayat yang ke-14 nanti kita lihat di sana. Itu karena pelanggaran mereka, Tuhan izinkan mereka ke Babilonia dan mereka harus di bawah penderitaan di Kasdim. Nah ini karena mereka melupakan ataupun mengabaikan kewajiban mereka kepada Tuhan. Ini yang terjadi pada waktu itu. Dan saudaraku, pada ayat yang kita baca ini, nanti kalau Bapak Ibu baca ayat 1 sampai ayat yang ke-7, di sana Tuhan berjanji ingin memulihkan kembali keadaan mereka. Ingin memulihkan keadaan mereka kembali. Sebab Tuhan mencintai mereka, Tuhan mengasihi mereka. Jadi apapun yang mereka alami selama ini itu sebenarnya supaya maksud yang mulia yang Tuhan ingin kerjakan dalam hidup mereka. Nanti kalau kita baca ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7, di sana Tuhan berjanji akan memulihkan mereka. Dengan kekuatan Allah yang tiada bandingnya, dengan kedahsyatan kuasa Allah, dia akan bekerja dan memulihkan keadaan mereka. Itu ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Kemudian Tuhan berfirman, Tuhan sanggup memulihkan mereka dengan keadaan mereka. Ini saudara harus garis bawahi. Supaya tema kita ini kita akan mengerti bersama-sama. Saudara garis bawahi ini. Tuhan sanggup sebab Tuhan Maha Kuasa dan dia akan melakukan mujizatnya untuk memulihkan kita. Saya ulang sekali lagi. Tuhan berfirman, dia sanggup. Dia sanggup. Kita nggak sanggup. Mungkin keberadaan kita, sudah bisa bayangkan orang Israel pada waktu itu ada ditawan di Babilonia. Dan pada waktu itu yang berkuasa adalah Nebukadnezar. Kerajaan yang begitu kuat. Dan tidak akan mungkin mereka bisa lepas dari sana. Tapi Tuhan berfirman, aku mampu, aku sanggup dengan sebab Tuhan Maha Kuasa dan dia akan melakukan mujizatnya untuk memulihkan bangsa Israel. Haleluya. Jadi jangan lihat kekuatan mereka, jangan lihat keberadaan mereka, jangan lihat atau jangan diukur dari apa yang mereka punya. Tetapi mari kita ukur dari apa yang Tuhan punya. Tuhan katakan, aku mampu, aku sanggup. Sebab aku tetap aku, kata Tuhan. Dalam bahasa Ibrani-nya ditulis di sana apa?
Ehyeh aksar ehyeh. Aku ada dan aku tetap ada. Kalau aku ada, aku bertindak. Dan kalau aku bertindak, mujizat pasti terjadi. Haleluya. Ini yang disampaikan oleh Tuhan kepada bangsa Israel dari ayat-ayat sebelumnya. Saudara perhatikan apa masalahnya? Masalahnya, betul mereka telah berbuat salah. Mereka tidak membawa korban kepada Tuhan. Nanti saudara baca ayat yang ke-23 sampai 24. Mereka melupakan Tuhan. Mereka tidak memanggil Tuhan. Walaupun Tuhan ada di tengah-tengah mereka, namun mereka tidak memanggil Tuhan. Tidak mengandalkan Tuhan. Mereka tidak membawa persembahan mereka kepada Tuhan. Mereka lalai terhadap kewajiban mereka kepada Tuhan. Mereka sudah salah. Mereka sudah melakukan kesalahan. Betul, mereka sudah salah. Tetapi sudah perhatikan baik-baik. Mereka juga telah menyusahi Tuhan dengan pelanggaran dan kesalahan pemberontakan mereka. Ayat yang ke-24 dan 25. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Sebagai pasangan suami istri, kita mungkin pernah melakukan sebuah kesalahan. Sebagai anak Tuhan mungkin kita pernah mengalami berbuat kelalaian terhadap Tuhan. Saya dengan istri saya pernah melakukan sebuah kesalahan di tengah-tengah pelayanan. Dan yang paling membuat saya bahagia ketika kami sadari itu kesalahan dan kami datang kepada Tuhan. Saya percaya firman Tuhan itu, Dia mampu memulihkan kita. Haleluya. Ini dia saudara, ini masalahnya. Bangsa Israel memang pernah berbuat salah. Pernah berbuat salah. Mereka lupa membawa korban mereka. Mereka lalai melakukan kewajiban mereka sebagai umat-umat Allah. Bayangkan saudaraku turun temurun, dari keturunan ke keturunan berikutnya, mereka lalai melakukan sabat. Mereka tidak datang ke rumah Allah. Mereka tidak membawa korban persembahan mereka selama 490 tahun. Orang tua tidak menyuruh anaknya untuk beribadah. Orang tua tidak mengingatkan anak-anaknya untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Dan ini menyakitkan hati Tuhan. Dan ayatnya yang ke-24 dan 25 dikatakan di sana, Tuhan telah disusahi. Kata Tuhan, engkau telah menyusahi aku dengan pelanggaran, pemberontakan dan kesalahan. Ini masalahnya saudara. Sehingga Tuhan bawa mereka ke Babilonia. Dan sekarang mereka ada di Babilonia. Sekali lagi saya ulang. Di Babilonia mereka seolah-olah tidak punya pengharapan lagi. Tidak punya pengharapan lagi. Mereka di bawah kekuasaan Nebukadnezar. Raja yang begitu kuat pada waktu itu. Ya, mereka sudah tidak ada harapan lagi. Nah, sampai kepada ayat yang kita baca tadi. Ya, sampai kepada ayat yang kita baca tadi. Kita baca ulang ayatnya yang ke-18 dan 19. Dikatakan begini saudara, firmannya. Janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu. Dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru. Katakan amin. Ini firman Tuhan saudara. Saya ulang kembali. Ya, tadi saya sudah sampaikan latar belakangnya mengapa ayat ini keluar. Mengapa ayat ini atau firman Tuhan ini disampaikan kepada bangsa Israel. Dikatakan begini, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Firman Tuhan, lihat aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Haleluya. Haleluya. Jadi saudaraku, firman Tuhan ini, saya dari pembacaan firman Tuhan ini, ada 3 hal yang ingin saya sampaikan kepada saudara. Ada 3 hal yang saya temukan saudara. Memang tadinya saya bergumul, saya berdoa. Karena tema yang disampaikan kepada saya terus terang, Pak Gembala saya tidak mengerti. Saya tidak mengerti. Karena saya bukan ahli bahasa Inggris.
Saya ahli bahasa Karo. Dari sejak lahir saya sudah belajar bahasa Karo. Dan istri saya keahliannya bahasa Tapanuli. Dari sejak kecil dia sudah tahu bahasa Tapanuli. Saya nanti umur 30 tahun baru tahu bahasa Tapanuli, Om. Nanti setelah umur 30 tahun. Kalau istri saya baru umur 1 tahun udah pandai dia bahasa Tapanuli. Dan dia ahlinya memang di situ. Ya tapi nggak apa-apa, puji Tuhan. Saya senang juga. Dengan begitu saya dipaksa juga belajar. Ya. Jadi dari pembacaan ayat ini saya temukan ada 3. Saya temukan ada 3. Yang pertama, Tuhan menyuruh kita di tahun 2022 ini, khususnya kepada Pak Sutri yang ada di GPDB dan Center. Yang pertama, ubah fokus. Ubah fokus perhatian. Ya. Berhentilah melihat ke belakang. Mulailah fokus ke masa yang akan datang. Haleluya. Ini, ubah fokus perhatian. Jadi ini yang disampaikan oleh firman Allah. Jangan ingat-ingat lagi, siapa sih yang gak pernah salah? Kesalahan itu mungkin Bapak Ibu bukan disengaja, bukan direncanakan. Tapi karena memang kita manusia yang lemah, makhluk yang lemah, kita mungkin melakukan sebuah kesalahan. Dan kesalahan itu mungkin fatal. Itu sangat menyakitkan hati Tuhan. Oke, Tuhan katakan jangan ingat-ingat itu lagi. Jangan ingat-ingat itu lagi. Jangan fokus ke situ lagi. Jangan fokus ke situ lagi. Kalau kita lihat apa yang disampaikan oleh Paulus, dia katakan begini, aku melupakan apa yang di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku. Haleluya. Saya ingat tahun 1990, saya masuk sekolah Alkitab di Salatiga. Kalau Opa pasti kenal itu, dosen saya itu yang telinga hanya satu, Om Yokalok, yang gendut besar ya, telinga cuma satu. Seringkali dia bilang sama kami, kamu punya telinga 2, saya cuma 1 dia bilang. Saya bersyukur saya punya telinga 1, sebab saya dengar di sini, dia tidak keluar dari sini. Itu dikatakan oleh Om Yokalok, Yusak Kaleb Lukas. Telinganya cuma 1. Makanya dia bilang jadi anak Tuhan, jangan jadi apa, kalau saya salah maaf. Dia bilang jangan taking pongo katanya saudara. Pongo ngana ya katanya sama kami. Jadi satu kali waktu saya ada di bangku sekolah, kuliah, dia panggil saya ke depan. Saya maju ke depan. Dia bilang begini, ngana tahu lagu aku melupakan apa yang di belakangku? Saya bilang saya tahu Om. Coba menyanyi sambil praktek. Bikin gerakan dia bilang saudara. Saya menyanyi, aku melupakan apa yang ada di belakangku. Om itu bilang apa? Bagus. Memang suaranya kayak gitu. Dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Kembali dia bilang, bagus. Saya coba menyanyi begini, dan berlari. Dia tendang dari belakang saudara. Maaf. Dia tendang dari belakang. Wah, maaf ini pantat saya sampai panas. Memang dia tendang keras sekali. Apalagi waktu itu saya masih ganteng, masih muda. Di sepak seperti itu saya agak malu gitu ya. Apalagi di kelas itu waktu itu ada yang saya taksir. Dia tendang seperti itu agak malu saya. Kemudian dia bilang, ulang. Muka sudah merah. Saya coba menyanyi lagi. Aku melupakan apa yang ada di bagus. Kembali lagi. Dia tendang sekali lagi saudara. Sudah bisa bayangkan luka baru di atas luka yang lama. Dia tendang saudara. Aduh, saya malu, sakit lagi. Lalu saya berpikir begini. Pasti dia suruh ulang sekali lagi. Nanti kalau dia itu saya akan lari supaya dia tendang, dia jatuh dan saya akan kembali bilang bagus. Dalam hati saya saudara pada waktu itu. Sebab
Maaf Opa, waktu saya sekolah dulu agak ada nakal-nakalnya sedikit. Betul, dia katakan ulang. Saya ulang kembali saudara. Pas dinyanyi dan berlari-lari, saya memang lari sekuat tenaga. Apa dia bilang? Bagus. Bapak Ibu Saudara, setelah saya duduk baru dia bilang begini. Jadi anak Tuhan, melupakan di belakang bagus. Mengarahkan diri ke depan itu juga bagus. Tapi kalau lari-lari kuda, iblis akan tangkap engkau dan tarik. Dan engkau tidak akan pernah bertumbuh. Engkau tidak akan pernah melihat kemuliaan Tuhan. Saya menangis saudara. Benar. Saya menangis. Baru dia katakan begini. Engkau melupakan apa yang di belakangmu dan mengarahkan diri kepada apa yang di depanmu. Engkau jangan hanya lari-lari kuda. Apalagi kalau hanya lari-lari di tempat. Iblis gampang tangkap dan bawa tarik kembali. Sehingga sekalipun engkau menjadi anak Tuhan, sekalipun engkau menjadi hamba Tuhan, engkau tetap sama seperti dunia ini. Itu sebabnya lari sekuat tenaga dan engkau akan melihat kemuliaan Allah. Sebab Allah mempersiapkan banyak yang baru dalam hidupmu. Haleluya. Tuhan mempersiapkan, Tuhan panggil kita. Tuhan tempatkan kita menjadi umat ketebusannya. Dia punya maksud yang besar dalam hidupmu. Hal-hal yang baru akan bermunculan dalam hidupmu. Tuhan akan berikan itu. Tapi jangan lari-lari di tempat dong. Apalagi, jangan lari-lari kuda, apalagi lari-lari di tempat. Tapi kita harus lari secepatnya dan raih apa yang Tuhan sudah sediakan bagimu. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan biarkan diri kita diam dan meringkuk dalam kenangan kegagalan masa lalu. Itu ayat 18 itu yang disampaikan oleh Yesaya. Ya. Jangan biarkan diri kita diam dan meringkuk dalam kenangan kegagalan masa lalu. Ini yang paling faktor paling berbahaya yang membuat kita tidak akan melihat kemuliaan Tuhan. Betul Tuhan Maha Kuasa. Betul Tuhan mampu melakukan segala sesuatu. Tapi Dia tidak akan pernah lakukan itu dalam hidup kita kalau kita tidak bergerak. Pengalaman masa lalu boleh pahit. Siapapun pernah mengalami pengalaman yang pahit. Tetapi jangan biarkan pengalaman itu membuat kita berdiam diri dan meringkuk dalam keadaan penyesalan yang berulang-ulang. Ini yang disampaikan oleh firman Allah. Siapa sih yang tidak pernah gagal? Siapa yang tidak pernah salah? Semua kita pernah mengalami pengalaman yang sama, yaitu kegagalan, pengalaman yang perbuatan yang salah, yang mungkin keliru. Bapak Ibu sekali lagi saya ulang, bukan karena kita sengaja, bukan. Tapi memang kita manusia yang lemah. Kita bisa saja melakukan kesalahan. Tapi orang yang berbahagia adalah orang yang bangkit dari kesalahan itu. Orang yang bergerak meninggalkan kelemahan itu. Belajar dari kelemahan kegagalan itu. Itu yang diinginkan oleh Tuhan dalam hidup kita. Orang salah biasa. Orang jatuh dalam dosa juga biasa. Tapi yang luar biasa adalah orang yang bertobat. Dan orang yang mau meninggalkan kesalahan itu. Haleluya. Kayaknya di sini enggak ada yang pernah jatuh ya. Kulihat dari respon saudara kok tenang aja gitu ya. Atau hanya saya yang pernah jatuh. Coba saudara yang pernah jatuh, angkat tangan saudara deh, lambaikan sedikit aja biar saya tahu. Oh berarti sama kita. Saya jadi tambah semangat nih, haleluya. Tadi saya pikir jangan-jangan saya salah ini. Karena saya lihat responnya kok, ya siapa sih yang gak pernah salah? Sekali lagi saya ulang Bapak Ibu sekali lagi saya ulang. Ya, jatuh dalam dosa itu saya kira sebagai manusia kita itu udah biasalah. Di mana-mana juga ada orang jatuh. Daud juga pernah jatuh, ya kan? Jatuh.
Dan dia sampai dia berdoa, apa dia katakan? Jangan ambil rohmu daripadaku. Jatuh lagi, jatuh lagi, jatuh lagi. Lalu Daud bilang apa? Ganti saja hati nuraniku ini. Roh yang ada padaku ini, ganti saja. Dan ternyata Tuhan bisa ganti kok. Sehingga kita memiliki hati yang baru. Biasa. Tapi yang luar biasa adalah orang yang jatuh dan dia tidak berdiam dalam kejatuhan itu. Apalagi sampai menikmati kesalahan itu. Ini yang berbahaya saudara. Udah rasa enak dalam dosa itu. Udah rasa nyaman dalam kesalahan itu. Ini yang gak boleh. Ini yang gak boleh. Jatuh biasa. Berbuat kesalahan juga biasa. Tetapi yang luar biasa adalah orang yang bangkit dari dosa itu. Yang meninggalkan dosa itu. Yang bertobat dari dosa itu. Dan berusaha tidak melakukannya lagi. Itu yang luar biasa. Itu yang kedua. Jadi Tuhan rindukan kita supaya tidak membiarkan diri kita diam dan meringkuk dalam kenangan kegagalan masa lalu. Masih ada harapan. Dan harapan kita itu tidak sia-sia, harapan kita itu tidak hampa, harapan kita itu luar biasa. Mengapa? Sebab bersama dengan Tuhan ada hal-hal yang luar biasa yang akan dikerjakan dalam hidup kita. Yang ketiga dari pembacaan ayat yang kita baca tadi ayat 18 dan 19. Yang pertama tadi, ubah fokus perhatian kita. Ya, jangan biasakan lagi melihat ke belakang. Ada pengalaman saya, maaf, ini seorang hamba Tuhan. Buat saya dia tadinya luar biasa. Dan memang luar biasa. Tapi akhirnya saudara tahu, dia sudah gak bisa bergerak lagi, gak bisa berdampak lagi. Mengapa? Sebab dia tetap melihat, mengingat masa lalu yang luar biasa itu. Ini juga hati-hati saudara. Ini hati-hati. Jadi saya tambah sedikit, bukan hanya pengalaman yang pahit yang kita harus lupakan, tapi pengalaman manis ini juga bisa membuat kita tidak bergerak. Ya, hamba Tuhan itu bilang begini. Itu waktu. Itu bahasa yang lama ya Opa ya. Itu waktu. Tempo dulu. Jadi dia cerita terus itu waktu. Tapi sekarang udah gak bisa berbuat apa-apa lagi. Yang dia ceritakan apa? Itu waktu. Atau tempo dulu. Saya lakukan begini dan saya rasakan begini. Nah sekarang Tuhan tanya, sekarang apa? Jangan hanya cerita itu waktu. Jadi sekarang mari fokus ke depan seperti Paulus katakan. Yang dulu luar biasa bagiku anggap sampah karena Tuhan. Dan sekarang aku mengarahkan diri kepada hadiah yang disiapkan oleh Allah bagi kita. Haleluya. Itu yang pertama. Yang kedua tadi saya sudah sampaikan kepada Bapak Ibu. Jangan biarkan diri kita diam dan meringkuk dalam kenangan kegagalan masa lalu. Sekarang yang ketiga. Yang ketiga, persiapkan dirimu. Tuhan akan membuat sesuatu yang baru. Atau Tuhan akan melakukan mujizat-mujizat oleh kedahsyatan kuasa Tuhan. Dia akan memancarkan air di padang gurun. Bayangkan saudara, itu mujizat. Dan dia akan membuat jalan di padang belantara. Itu mujizat. Sehingga dia katakan binatang-binatang hutan pun akan memuliakan Allah. Ini berbicara masalah mujizat saudara. Ini berbicara masalah mujizat. Dengarkan saya. Halo, dengarkan saya. Siapapun engkau, dari manapun kau datang, apapun latar belakang hidupmu, dengarkan saya. Tuhan punya rencana yang dahsyat, yang luar biasa dalam hidupmu. Dan dia akan mengerjakan, bahkan dikatakan dalam Alkitab, keadaan kita seperti bermimpi. Tuhan akan kerjakan yang luar biasa. Yang penting, engkau mengerti kehendak Tuhan. Mengerti kehendak Tuhan. Artinya begini loh, kita itu sepadan dengan rencana Tuhan. Sepadan itu apa ya? Ya sepadan, mengerti kehendak Tuhan, bergerak bersama-sama dengan Tuhan.
Haleluya. Sekalipun engkau ada di Babel, sekalipun engkau ada tertawan sekarang, seolah-olah tidak ada harapan, seolah-olah tidak ada lagi masa depan. Tetapi sekarang firman Allah katakan, persiapkan dirimu sebab masih ada mujizat jikalau engkau sejalan dengan Tuhan. Haleluya. Ini luar biasa saudara. Saya teringat ketika Yosua memasuki tanah Kanaan. Kita tahu sejarahnya. Ya. Musa yang begitu dahsyat luar biasa gagal. Gagal membawa bangsa Israel ke tanah Kanaan. Nah sekarang Yosua. Musa sudah meninggal. Yosua harus melanjutkan pekerjaan itu. Apa namanya? Dia seolah-olah tidak percaya. Dia tahu Tuhan dahsyat, tapi dia lihat kemampuannya bagaimana mungkin. Itu sebabnya Tuhan katakan begini saudara. Jangan takut, jangan tawar hati, jangan kecut. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Saya pelajari Alkitab itu saudara, luar biasa. Dengarkan saya. Ukur kekuatanmu. Tidak mungkin, tidak mungkin. Coba lihat keadaannya, sungguh sangat sulit. Tetapi Tuhan katakan, kuatkan dan teguhkan hatimu. Sudah kuat? Belum. Sudah teguh? Belum. Itu sebabnya Tuhan katakan kuatkan dan teguhkan hatimu. Persiapkan hatimu, persiapkan hidupmu. Sebab sebentar lagi Tuhan akan memberkati engkau dengan luar biasa. Sebab Tuhan sanggup. Mungkin kita berkata bagaimana mungkin. Setelah kita hitung-hitung, enggak mungkin. Setelah kita pelajari, enggak mungkin. Tetapi sekarang firman Allah katakan persiapkan dirimu. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Bagaimana caranya menguatkan dan meneguhkan hati? Bagaimana caranya mempersiapkan diri? Saya tahu Tuhan dahsyat dan luar biasa. Saya tahu bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Masalahnya itu di sini loh. Di sini. Enggak kuat kan, enggak kuat. Enggak teguh. Yang ada apa? Kebimbangan, keraguan-raguan, ketakutan. Yang paling mengerikan saudaraku, terintimidasi. Terintimidasi dengan situasi. Gagal kemarin. Telah kucoba gagal lagi. Telah kucoba gagal lagi. Dan itu membuat kita semakin terpuruk dalam terintimidasi. Ini situasi yang dialami oleh orang Israel. Di tanah pembuangan di Babilonia. Tuhan katakan jangan ingat itu. Sekarang persiapkan dirimu. Sebab aku akan melakukan mujizat. Tapi harus sejalan dengan rencana Tuhan. Saya baca apa sebenarnya rahasianya. Bagaimana Yosua dapat meneguhkan hati, dapat menguatkan hatinya. Rupanya gampang saudara, gampang. Tuhan tidak pernah menyuruh kita melakukan pekerjaan yang sulit, yang tidak dapat kita lakukan. Kalau kita mau pasti dapat. Lalu saya pelajari bagaimana caranya supaya Yosua teguh dan kuat hatinya. Bagaimana caranya mempersiapkan diri ini saudara. Rupanya saya baca ayat itu, di situ ditulis hanya begini saudara. Jangan lupa perkatakan firman itu dan renungkan siang dan malam. Sulit enggak? Kayaknya enggak sulit ya Pak Pendeta ya. Perkatakan dan renungkan siang dan malam. Maaf, Bapak kerja di? Oh iya, sulit nggak kerja di sana? Mana lebih sulit memperkatakan firman, renungkan siang dan malam daripada kerja Bapak di Satpol PP? Kayaknya lebih sulit Bapak lah. Bapak kalau salah-salah bisa dipecat loh. Terlambat datang,
pulang duluan. Oh sulitlah. Ini hanya memperkatakan firman dan renungkan siang dan malam. Ada jemaat di tempat yang saya layani, dia bilang begini, bagaimana itu Om? Berarti kita nggak bisa tidur dong. Bukan itu maksudnya saudara. Contoh, Pak Aan tadi. Contoh, ini saya susah nih. Susah sekali. Jangan lupa perkatakan firman itu siang dan malam. Jangan lupa memperkatakan firman itu. Cari firman yang mengatakan jangan susah, sebab Tuhan menyertai engkau. Kuat nggak waktu itu? Kuat kan? Oh iya, aku nggak boleh susah sebab Tuhan menyertai aku. Tapi 1 jam kemudian lemah lagi kan? Lemah lagi, udah lupa lagi ayat tadi. Perkatakan lagi ayat itu. Oh kuat lagi. 1 jam kemudian lemah lagi. Perkatakan lagi. Itu yang dimaksud rupanya saudaraku. Jangan lupa perkatakan firman itu dan renungkanlah siang dan malam. Kami pernah mengalami sebuah masalah di tengah-tengah pelayanan. Saudara tahu, masalah itu seperti Goliat saya katakan. Waktu saya berdoa, itu masalah itu datang. Dia bangunkan saya. Waktu dia ganggu saya, dia bilang begini, enggak mungkin. Kamu punya kemampuan hanya sekian. Kamu enggak punya koneksi. Pokoknya semua kelemahan saya dituduh oleh dia. Ini saya lagi di ruang doa loh. Bisa bayangkan Bapak Ibu? Oh enggak bisa ya. Saya ulang sekali lagi. Karena diam semua. Haleluya. Karena kalau di Bidayu saya udah terbiasa. Kalau saya katakan begitu jemaat langsung respon. Mungkin ada perbedaan sedikit ya Pak Gembala ya. Tapi kayaknya bisa lah dibayangkan ya. Bisa. Saya tertidur, bayangkan saudaraku tertidur tengah malam saya dibangunin. Dengan masalah itu, artinya saya nggak bisa tidur. Dibangunin saya. Dibangunin. Lu bagaimana caranya supaya saya teguh? Bagaimana caranya supaya saya kuat? Dan bagaimana caranya supaya benar-benar janji Tuhan itu saya rasakan? Saya diganggu. Kalau saya katakan Goliat bilang begini, "Woi, mana yang katanya Allahmu dahsyat dan luar biasa itu? Ayo dong lawan aku." Itu kan kata Goliat kepada bangsa Israel. Sehingga Saul yang begitu gagah perkasa, tentara Israel yang begitu kuat, ternyata terintimidasi. Mereka di medan peperangan tidak berbuat apa-apa. Setiap hari hanya latihan baris berbaris. Setiap hari selama 40 hari. Goliat katakan pagi hari, petang hari dia katakan, "Woi, mana yang katanya Allahmu dahsyat dan luar biasa itu?" Tapi dengarkan saya, begitu datang Daud, dia dengar itu langsung mendidih darahnya. Haleluya. Haleluya. Apakah Daud lebih hebat daripada Saul secara jasmani? Tidak juga. Tapi karena Daud itu dia menguatkan hatinya dan meneguhkan hatinya. Saul kasih dia pakaian perang, dia coba kok. Tapi ternyata tidak bisa. Sehingga dia katakan dia datang dengan tombak dan lembing. Tetapi aku datang dengan nama Allah sarwa sekalian alam. Itu dia saudara, orang yang teguh, orang yang kuat, orang yang mempersiapkan dirinya adalah orang yang tahu Allah itu dahsyat dan luar biasa dalam hidupnya. Haleluya, haleluya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dengarkan saya Pak Sutri yang dikasihi oleh Tuhan. Lewat firman Allah ini saya katakan kepada saudara, siapkan dirimu. Sebab Tuhan akan berbuat sesuatu yang dahsyat dalam hidupmu. Tuhan akan mengerjakan sesuatu yang baru. Bahkan banyak hal yang belum pernah engkau pikirkan, itu akan bermunculan dan datang dalam hidupmu. Yang penting engkau selaras dengan apa yang direncanakan oleh Tuhan. Apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Mari bergaul di dalamnya. Maka engkau akan melihat hal-hal yang luar biasa itu. Haleluya.
Yang percaya katakan amin. Jangan lihat dirimu, jangan lihat kekuatanmu. Sekarang mari teguhkan, kuatkan hatimu, persiapkan dirimu. Sebab ada hal yang besar yang Tuhan akan sediakan bagimu setelah ini. Engkau berjalan bersama-sama dengan Dia. Baik, saya ingin bacakan ayat yang terakhir. 2 ayat kita baca. Di dalam perikop ini ada ayat yang ke-11. Yesaya 43 ayat 11. Kayaknya ada di depan ya. Kita baca dengan suara yang nyaring. 2, 3. Akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Katakan amin. Nah, ini kita pegang saudara, pegang ini. Akulah Tuhan. Itu yang saya katakan tadi dari dasar kata itu asar itu. Seperti juga di Keluaran dikatakan, aku adalah aku ada yang aku ada. Itu kata itu. Kemudian satu ayat lagi, Yesaya 41 sampai ayatnya yang ke-10. Yesaya 41 ayat 10 di depan juga ada. Kita baca dengan suara yang nyaring, 2, 3. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Berikan sorak-sorai yang paling meriah bagi Allah kita. Haleluya. Haleluya. Yang pertama, ayo ubah fokus perhatian kita. Jangan lagi lihat ke belakang, tapi arahkan perhatianmu ke depan, di mana ada janji Allah yang luar biasa. Di mana Allah akan menjadikan engkau mungkin akan jadi seperti yang belum pernah engkau pikirkan. Allah sanggup lakukan itu. Asal kita sejalan dengan Dia. Yang kedua, jangan biarkan dirimu berdiam dan meringkuk, meratapi kesalahan-kesalahan, kegagalan-kegagalan masa lalu. Dan yang ketiga, persiapkan dirimu sebab Tuhan akan melakukan perkara yang luar biasa dalam hidup kita. Ada satu nyanyian, ayo kita menyanyi. Lagu ini, lagu yang sudah lama sebenarnya. Tadi kami baru belajar bersama-sama. Bapak Ibu, saya percaya firman Tuhan yang disampaikan itu tidak pernah datang dengan kebetulan. Tapi itu adalah suara hati Allah yang disampaikan bagi Bapak Ibu, Pak Sutri di hari ulang tahunmu yang ke-8 ini. Dan ini adalah firman Allah. Dan firman Allah itu ya dan amin. Dia tidak pernah gagal dan dia tidak pernah pulang dengan sia-sia. Setiap firman yang disampaikan akan bekerja dan melakukan sesuatu sesuai dengan firman Allah. Kita nyanyikan pujian ini sambil kita menyembah Tuhan. Tuhan, ku berikan semuanya. Tubuh, jiwa, rohku relakan semuanya. Ku ingin menyenangkan-Mu selalu, kan selalu ku jawab panggilan-Mu. Tuhan, ku berikan semuanya. Tubuh, jiwa, rohku relakan semuanya. Ku ingin menyenangkan-Mu selalu, kan selalu ku jawab panggilan-Mu. Ajari aku mengerti perasaanmu, mengerti detak jantungmu. Biarkan aku punya keintiman hanya denganmu, sampai Kau
dapati hatiku seirama dengan hatimu. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan menyembah Tuhan. Ini menjadi doa kita pada malam hari ini. Tuhan, ku berikan semuanya, tubuh, jiwa, rohku relakan semuanya. Ku ingin menyenangkanmu selalu, kan selalu ku jawab panggilanmu. Tuhan, ku berikan semuanya, tubuh, jiwa, rohku relakan semuanya. Ku ingin menyenangkanmu selalu, kan selalu ku jawab panggilanmu. Ajari aku mengerti perasaanmu, mengerti detak jantungmu. Biarkan aku punya keintiman hanya denganmu, sampai kau dapati hatiku seirama dengan hati. Ajari aku Tuhan, ajari aku mengerti perasaanmu, mengerti detak jantungmu. Biarkan aku punya keintiman hanya denganmu, sampai kau dapati hatiku seirama dengan hatimu. Ini doa kami Tuhan. Ini kerinduan kami Bapa, supaya dalam perjalanan hidup kami, setelah Engkau panggil dan tetapkan kami menjadi umat ketebusan-Mu, kami mengerti apa yang menjadi rencana-Mu dalam hidup kami. Kami tahu apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Bahwa sungguh Engkau mempersiapkan kami untuk satu perkara yang luar biasa. Engkau persiapkan kami untuk mengalami kemurahan-kemurahan Allah yang luar biasa. Untuk melihat hal-hal yang baru yang akan Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Tuhan, mampukan kami untuk melupakan apa yang ada di belakang kami, dan mengarahkan hati kami, pikiran kami untuk masa yang akan datang, di mana Tuhan sudah menyiapkan hadiah yang besar buat kami, supaya kami mampu melakukannya dan kami mampu bergerak keluar dari keterpurukan kami oleh karena pengalaman-pengalaman masa yang lalu, dan kami mampu meneguhkan dan menguatkan hati kami. Kami akan persiapkan keberadaan kami seperti bejana yang siap menampung berkat-berkat Allah yang baru dalam kehidupan kami. Engkau mengenal setiap pasangan suami istri yang ada pada malam hari ini. Tuhan, Engkau mengerti setiap pergumulan mereka. Engkau juga tahu setiap cita-cita mereka. Malam ini kami berdoa, Tuhan akan kerjakan lebih daripada apa yang mereka dapat pikirkan. Tuhan akan lakukan lebih daripada apa yang mereka dapat doakan. Sebab Engkau mampu dan Engkau tetap mampu mengerjakannya bagi kami. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Meteraikan itu, bahkan Roh Kudus memberikan penerangan yang lebih lagi, supaya kami mengerti rencana dan kehendak-Mu dalam hidup kami. Berkati mereka semua Tuhan. Sebentar umat-Mu akan kembali. Tangan Tuhan menjaga melindungi mereka. Tibakan di rumah dengan selamat, dan Tuhan tetap menjaga melindungi mereka. Dengan penuh ucapan syukur, kami tamatkan ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
Tuhan dan Juru Selamat kami. Saudara mengangkat tangan dengan iman, terima berkat yang datangnya dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Rahmat dan anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih, kemurahan, damai sejahtera oleh anaknya yang tunggal, serta persekutuan di dalam roh-Nya yang kudus kiranya mengikat dan mempersatukan kita, bahkan menyertai kita sekalian malam ini sampai Maranatha Yesus datang kali yang kedua. Pulanglah dan terimalah berkat itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Yang percaya bersama-sama dengan saya katakan,